Shalom, salam damai sejahtera, salam kemenangan buat kita semua. Selamat berbakti di dalam ibadah minggu hari ini. Mari kita muliakan dan agungkan Tuhan, sebab besar kasih setianya buat kita semua. Dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Amin. Kita berikan segala hormat kemuliaan hanya bagi Tuhan. Mari kita datang kepada Dia. Bapa di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kepada kami makanan yang secukupnya, dan ampunilah kami dari segala dosa dan kesalahan kami, sebab Engkaulah yang empunya kerajaan Allah dari dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Terpujilah namamu, kekal selama-lamanya. Terima kasih Bapa di dalam surga, urapan-Mu nyata atas setiap kami, dan setiap apapun yang kami persembahkan dalam pujian dan penyembahan kami. Di dalam nama Yesus Kristus, datanglah dan bertata atas setiap pujian umat-Mu. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Amin. Berikan sorak-sorai kita bagi Tuhan kita. Siap menari buat Tuhan? Haleluya. Haleluya. Amin. Dialah Allah yang kekal selama-lamanya. Kuasanya sama, sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Dan terbayang kebesaran-Mu dan tak terbayang
Puji Tuhan saudaraku, kita berjumpa kembali. Salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara sekalian, juga buat seluruh jemaat yang hari ini mengikuti siaran ibadah pada pagi yang baru ini, hari yang dijadikan Tuhan. Saudaraku, kita masuki minggu pertama dalam bulan yang ke-6, bulan Juni, tanggal ini. Mari kita bersukaria. Kita boleh memuji dan menyembah Tuhan. Jadi kesempatan yang pas ini mari kita mau merendahkan diri dan melihat kemurahan pertolongan Tuhan melalui firman-Nya. Kita merenungkan firman Tuhan yang hidup. Mari silahkan kita menyediakan hati yang terbuka sehingga rahmat Tuhan turun ke atas kita semua. Haleluya. Kita melihat dalam kitab Nehemia pasal 8. Nehemia pasal 8 mulai ayat yang ke-13. Nehemia pasal yang ke-8 mulai ayat yang ke-13. Demikian bunyi firman Tuhan. Nehemia 8 ayat 13, maka pergilah semua orang itu untuk makan dan minum, untuk membagi-bagi makanan dan berpesta ria, karena mereka mengerti segala firman yang diberitahukan kepada mereka. Pada hari yang kedua, kepala-kepala kaum keluarga seluruh bangsa, juga para imam dan orang-orang Lewi berkumpul pada Esra, ahli hukum Taurat itu, untuk menelaah kalimat-kalimat Taurat itu. Maka didapatinya tertulis dalam hukum yang diberikan Tuhan dengan perantaraan Musa, bahwa orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok pada hari raya bulan yang ke-7, dan bahwa di semua kota mereka dan di Yerusalem harus disampaikan berita dan pengumuman yang berbunyi, pergilah ke gunung, ambillah daun pohon zaitun, daun pohon minyak, daun pohon murad, dan daun pohon kurma, daun dari pohon-pohon yang rimbun, guna membuat pondok-pondok sebagaimana tertulis. Maka pergilah orang mengambil daun-daun itu, lalu membuat pondok-pondok masing-masing di atas atap rumahnya, di pekarangan mereka, juga di pelataran rumah Allah, di lapangan pintu gerbang air, dan di lapangan pintu gerbang Efraim. 18, seluruh jemaah yang pulang dari pembuangan itu membuat pondok-pondok dan tinggal di situ. Memang sejak zaman Yosua bin Nun sampai hari itu orang Israel tidak pernah berbuat demikian. Maka diadakanlah pesta ria yang amat besar. Haleluya, saudaraku. Firman Tuhan yang mengajak kita bersukaria hari ini. Praise and worship, pujian dan penyembahan. Sekali lagi berbahagialah mereka yang mau mendengar, mau menyimpan dalam hatinya dan melakukan dalam kehidupannya. Haleluya. Saudara, kita ini ada dalam sebuah situasi. Ya, saudara dan saya sekali lagi ada dalam situasi untuk masuk ke sebuah kenormalan, normal. Dipersiapkan oleh semua aparat, oleh pamong rakyat, bahwa kita masuk ke new normal. Tapi sebetulnya kita justru kembali ke normal. Yang lalu itu yang abnormal. Yang sekarang itu justru normal. Karena ada masanya yang disebut hiperrealita.
Nah, hiperrealita itu dikemukakan pertama kali oleh filsuf, seorang ahli filsafat dari Perancis, Jean Baudrillard. Jean Baudrillard ini mengubahkan, itu masih beberapa tahun yang lalu, tahun 80-an, sudah mengingatkan ya bahwa kalau kita tidak hati-hati, kita akan meninggalkan semuanya. Artinya terpaksa harus meninggalkan segalanya. Karena hiperrealita tadi. Contoh paling gampang itu kopi secangkir. Sekali lagi, kopi secangkir. Starbucks, ya, saudara minum di kafe Starbucks. Itu satu cangkir antara 40 sampai 50 ribu. Normalnya saya tidak tahu. Tapi apalagi di airport lebih mahal itu ya. Satu cangkir, bayangin. Itu hiperrealita. Dasar harga itu sebetulnya kopi kan hanya sekitar 7-8 ribu, paling mahal 10 sampai 15 ribu. Tetapi karena kita duduk di bagian dari sebuah luxury, sebuah kemewahan, dan kita seperti pakai merek Starbucks tadi, itu hiperrealita. Realitanya tidak seperti itu. Jadinya mahal sekali. Kopi secangkir memang rasanya mungkin luar biasa ya. Sulit untuk didapatkan pada warung-warung kopi yang biasa. Itulah disebut hiperrealita. Nah, justru itu yang abnormal. Kita mau kembali ke yang normal, saudara. Yang sebetulnya standar. Kebutuhan manusia yang waras saja. Yang biasa. Bukan seperti pencitraan. Beli kemewahan. Beli yang luxury. Demikian pula dengan kehidupan kerohanian. Termasuk kehidupan orang-orang percaya. Kehidupan murid-murid Tuhan Yesus. Hari zaman yang berubah cepat seperti ini. Merangsang setiap kita. Seperti tidak normal. Justru sekarang kita mau masuk ke normal. Yang normal, yang disebut new normal. Yang lama itu yang abnormal. Kita melihat orang Israel, generasi yang baru, sudah ada di padang gurun, ya, nenek moyangnya selama 40 tahun. Terus dibuang di Babelonia. Nah, sebelum dibuangan mereka juga ada di dalam kehidupan berbangsa bernegara Israel. Total yang jauh dari kenyataan sehari-hari sudah 110 tahun. Belum yang mereka hidup, jadi ada ratusan tahun di mana mereka tidak lagi melakukan ibadah sesuai firman Allah. Itu yang abnormal. Ada sesuatu yang mereka lakukan yang sepertinya itu hanya upacara ritual saja. Sehingga orang Israel diperintahkan untuk merayakan hari raya Pondok Daun. Itu kelanjutan dari Pentakosta, rentetannya. Jadi kalau hari ini kita juga memperingati hari raya Pondok Daun, minggu lalu kita merayakan hari Pentakosta. Karena itu rentetannya memang Tuhan mau supaya orang Israel kembali kepada standar yang semestinya. Bukan ritual yang dibuat luxury, mewah. Sesuatu yang karena kebudayaan orang-orang di Babelonia di mana mereka dibuang. Generasi yang baru tidak tahu menau tentang cara bagaimana hukum-hukum Allah mestinya dijalankan. Seperti nanti kita membaca. Esra ahli Taurat itu menjelaskannya. Dan ketika dijelaskannya, didapati bahwa menurut apa yang ditulis oleh Nabi Musa, orang Israel harus tinggal dalam pondok-pondok daun pada hari raya Pondok Daun. Mestinya begini loh. Sekarang mereka cuma mengadakan pesta ria. Cuma mengadakan hari raya Pondok Daun. Nah, Tuhan memerintahkan kembali, bangun kembali. Kumpulkan daun-daun yang rimbun. Tadi disebutkan bermacam-macam daun. Dan
buatlah pondok-pondok, lalu diam di situ. Supaya mengingat bahwa perjalanan mereka ditolong Tuhan di padang gurun 40 tahun. Sepatu mereka tidak rusak, pakaian mereka tidak jebol, sepatu tidak jebol, semuanya terpelihara. Walaupun tinggal di padang gurun. Supaya mereka mengingat kembali kepada dasar. Nah, kalau orang-orang yang didapati pada waktu peristiwa ini, saudaraku, hanya mau bangun daun-daunnya saja, merayakannya saja, tapi tidak mau tinggal. Nah, Tuhan mau tinggallah di sana, tinggallah di pondok-pondok tersebut. Itulah, saudaraku, yang mesti dilakukan oleh orang-orang Israel antara tanggal 15 sampai 22, antara tanggal 15 sampai tanggal 22, bulan ke-7 penanggalan Yahudi, penanggalan Israel, harus kembali ke sana. Karena mereka jauh meninggalkan setelah ratusan tahun dibuang, kehidupan nenek moyang mereka tidak lagi mereka hargai. Mereka tidak mendapatkan sesuatu apapun. Sebab itu ketika orang-orang generasi baru melalaikan ibadah raya yang diperintahkan Tuhan, Tuhan mengingatkan kembali. Jadi pembacaan Taurat, pembacaan hukum-hukum Allah, pembacaan firman Allah membawa damai, perasaan terharu. Di dalam ayat yang ke-10, kita mulai membaca tadi, mulai ayat 13, mulai 10 dikatakan di sini, lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Esra ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu berkata kepada mereka semuanya, hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Jangan kamu berduka cita dan menangis. Ketika mendengar firman Allah, mendengar Taurat, mendengar hukum-hukum Allah, mereka sadar mereka sudah salah. Orang Israel kemudian menangis dan terharu. Karena kebebasan yang mereka dapatkan karena ada hukum Allah. Ketika mereka dibuang di Babel dan sekarang dibebaskan, mereka kembali dari Babel, 70 tahun dibuang dan mereka dibebaskan oleh hukum-hukum Allah. Kemudian mereka terharu dan menangis. Dalam ayat 11, lalu berkatalah ia kepada mereka, pergilah kamu, makanlah sedap-sedapan dan minumlah minuman manis, dan kirimlah sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa. Karena hari ini adalah kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu bersusah hati. Sebab karena Tuhan, itulah perlindunganmu. Nah, dalam terjemahan lama, dalam terjemahan ejaan lama, karena sukacita Tuhan itulah kekuatanmu. The joy of the Lord is your strength. The joy of the Lord is our strength. Ya, the joy of the Lord is my strength. Hari ini kita diingatkan untuk bersukacita, memuji dan menyembah Tuhan. Karena itu kekuatan kita. Haleluya. Tapi tadi, kenapa semua style ibadah disetel seperti ya berlebih-lebihan? Tuhan mau kembali ke dasar yang sederhana. Di dalam pondok yang dibuat dari ranting-ranting daun pohon. Dan gereja-gereja sekarang juga berkejar-kejaran seperti itu ya. Salah ya. Salah atau salah? Ya, saudaraku, Robert Schuller membangun gereja Kristal Katedra. Tapi salah satu hamba Tuhan, pada waktu di sini ulang tahun gereja yang ke-40 ngomong begini, jangan seperti itu. Membangun gereja atas selera masyarakat. Jadi masyarakat kepingin apa? Dilayani. Gereja itu luar biasa. Atapnya bisa dibuka pada waktu musim, bukan musim pas salju atau apa, dibuka dan bisa langsung ibadah langsung ke langit. Gereja itu semuanya kristal, kaca semuanya. Luar biasa. Jadi dibuka atau tidak dibuka kelihatan langit itu. Tapi karena gereja itu dibangun menurut pasar. Dia sudah selidiki pasar kerohanian itu seperti apa di Amerika Serikat. Dan dibangunlah gereja itu. Nah, pendeta itu mengatakan,
pada waktu ulang tahun gereja kami, jangan seperti itu. Gereja itu akhirnya bangkrut, dijual. Robert Schuller sangat terkenal, gereja yang maju sekali, jemaatnya ribuan, tapi akhirnya bangkrut karena gereja itu hanya menurut selera masyarakat. Tuhan minta Israel kembali kepada prinsip dasar. Kita tadi belajar hiperrealita, bahaya sekali. Kalau gereja-gereja berlomba seperti itu membuat menara-menara doa, menara yang tinggi-tinggi, proyek mercusuar, lantai berapa. Apakah itu kehendak Allah? Kehendak Allah adalah dalam Zakaria 14 ayat 16 itu tertulis. Zakaria 14 ayat yang ke-16. Mari kita lihat sebentar. Zakaria pasal 14 ayat 16. Maka semua orang yang tinggal dari segala bangsa yang telah menyerang Yerusalem akan datang demi tahun untuk sujud menyembah kepada Raja Tuhan semesta alam dan untuk merayakan hari raya pondok tahun. Saudara bisa lihat supaya semua bangsa merayakan hari raya pondok tahun, menyembah Raja di Yerusalem yang pernah mereka serang, yang pernah bangsa-bangsa mencoba untuk menguasainya. Akan datang saatnya, kata Nabi Zakaria. Dan itu tugas gereja. Bukan menunjukkan kemewahan, bukan mencari pencitraan dan sebagainya. Tapi Tuhan mau supaya bangsa-bangsa dimenangkan. Itulah tugas gereja. Sehingga karya penebusan dari Injil itulah yang harus diutamakan. Sayang ya. Jadi banyak Injil-Injil yang lain hari-hari ini. Saudara bisa lihat. Itu yang menyebabkan Tuhan ingin kembali. Hari-hari ini kita di-reset, dinolkan. Tidak sadar mungkin orang-orang percaya. Orang-orang Kristen tidak sadar. Kita dinolkan supaya kembali. Bukan kepada luxury, kemewahan. Dan cara-cara yang lain. Yang banyak penyimpangan. Kenapa ada prosperity gospel? Prosperity, Injil kemakmuran. Injil-Injil yang berdasarkan Oprah Winfrey. Ada Injil menurut Oprah Winfrey. Ada Injil yang menurut okultisme. Masih tahu? Injil dari Harry Potter. Nah, bayangkan begitu banyak ya. Dan orang lebih senang mendengar, belajar motivasi-motivasi sukses daripada mendengar firman Allah. Haleluya. Jadi pembacaan Taurat, pembacaan firman Allah membawa damai. Dan memang secara officially, secara hukum-hukum orang Israel, hari raya Pondok Daun itu hari raya pendamaian. Harun harus mengadakan pendamaian. Jadi ketika Taurat itu dibacakan, mengalirlah damai sejahtera. Orang-orang terharu. Mereka menangis. Tetapi Nehemia memerintahkan mereka untuk cari sesuatu, makanan, minuman. Tidak layak ada hari yang kudus itu. Pada hari raya Pondok Daun, mereka menangis. Tidak salah mereka menangis karena firman Allah yang dijelaskan oleh Ezra, oleh ahli Taurat bernama Ezra. Jadi Allah minta kita memprioritaskan prioritas Allah. Prioritasnya Allah itu penting sekali. Supaya kita mengerti dan mentaati kehendak Allah. Hingga muncul sukacita. Haleluya. Haleluya. Mari saudaraku, kita tidak tergantung pada imajiner. Berubah atau mati, hari-hari ini kan begitu. Kalau tidak berubah, kita mati. Tuntutan keadaan yang dinolkan, di-reset seperti ini. Di-set kembali, dinolkan, itu menuntut kita untuk berubah. Kalau tidak, kita pasti ketinggalan. Ya, saudara bisa lihat pencitraan itu gagal.
nightclub, restoran, mall pada tutup, PHK besar-besaran. Pemutusan hubungan kerja, 171 pilot Garuda Indonesian Airways di PHK. Banyak banget, 171 pilot, bayangin. Garuda Indonesia Airways di PHK. Berubah atau mati hari-hari ini. Karena pencitraan tadi. Sebetulnya kebutuhan orang itu sederhana saja, tapi dibuat begitu rupa. Gereja juga dibuat begitu rupa. Injil diselewengkan. 2 Timotius 4 ayat 3-4, di situ dinyatakan orang zaman sekarang lebih senang karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan telinganya. Mereka akan memalingkan telinganya dan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Aduh, tadi ada Injil menurut okkultisme, Harry Potter. Injil menurut Oprah Winfrey dan seterusnya. Wah, bagaimana jadinya? Karena orang lebih senang mendengar motivasi sukses ketimbang mendengar firman Allah. Jadi kita melihat Allah akan menyelaraskan. Ada penyelarasan dari Allah. Yeremia 6 ayat 20 berkata, Tuhan tidak senang dengan ibadah manusia, tidak senang. Tuhan tidak butuh itu. Karena kehidupan yang berpusatkan pada cara-cara ritual saja tidak benar. Harusnya berpusatkan pada pembelajaran firman Allah, pembelajaran Alkitab yang kokoh untuk mengubah kehidupan makin menjadi serupa Kristus. Itu tujuan gereja. Itu bukan, wah ya, ini gereja yang paling hebat, gereja yang paling. Padahal tujuan tadi Zakaria supaya bangsa-bangsa datang merayakan hari raya Pondok Daun. Menyembah Raja. Bukan supaya gereja terlihat ya glamournya, bukan. Saya tidak anti gereja yang maju, bukan. Jangan seperti itu, jangan salah mengerti. Tapi diselewengkan. Sehingga terjadi ya Injil-Injil yang lain. Galatia dikatakan 1 ayat 6-8. Rasul Paulus sangat menyesalkan karena begitu gampang ya dikatakan di sini, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dan mengikuti satu Injil yang lain yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitahukan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang kami beritakan, terkutuklah dia. Itu kata firman Tuhan menurut Rasul Paulus. Ya, jadi tadi tambahan-tambahannya tidak perlu tadi. Kita mau kembali ke new normal, tapi maksudnya justru kita kembali ke normal. Yang lama itu tidak normal. Gereja-gereja dinolkan saat ini. Kalau kita tidak siap perubahan, kita akan mati dikatakan. Ketinggalan. Artinya kita tidak akan mendapatkan apa yang mestinya bisa kita dapatkan kalau kita tidak mau berubah. Mari saudaraku, kita bersiap-siap. Yohanes 7. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38 berkata demikian. Injil Yohanes pasal 7 ayat 37 dan 38. Dan pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu perayaan Pondok Daun. Dalam bahasa aslinya, the Feast of Tabernacle. Feast itu perayaan, pesta perayaan Tabernacle. Hari Raya Tabernacle, Hari Raya Pondok Daun. Yesus berdiri. Saya ulangi, pada hari terakhir, yaitu pada puncak perayaan itu, Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Barang siapa percaya kepadaku, seperti yang dikatakan oleh kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ini yang penting. Supaya manusia-manusia mencari Allah, bertobat, menerima
air yang hidup. Barang siapa haus datang kepadaku dan minum, kata firman Tuhan. Karena dari dalam kehidupannya, siapa percaya akan mengalir aliran-aliran hidup. Itu tujuan gereja. Bukan beramai-ramai, berlomba-lomba mencari kemasyhuran. Dan akhirnya tidak sesuai dengan rencana Allah. Yeremia pasal 6 ayat 20 sudah berkata, dia tidak suka. Seperti apa? Untuk apa kemenyan? Ya, untuk apa korban sembelihan? Aku tidak butuh itu. Karena itu hanya ritual. Sudah lihat apa yang terjadi pada waktu Yesus hidup. Para ahli Taurat, orang Parisi, orang Saduki, Sanhedrin melakukan upacara ritual saja. Dan tidak ada sungguh-sungguh sesuatu yang mereka persembahkan kepada Tuhan. Yang tidak menarik bangsa-bangsa untuk datang kepada Allah. Dalam kekonyolan mereka, gagal menjadi bangsa yang diasingkan, dikhususkan untuk menjadi saksi bagi dunia. Jangan sampai gereja seperti itu. Nah, kita maju di dalam Tuhan. Hari-hari ketika kita mengalami saat-saat seperti diriset kembali. Saudaraku, Tuhan minta kita mencari Dia. Barang siapa percaya padanya akan mengalir aliran hidup. Barang siapa haus, dia minum. Itu yang diharapkan dari gereja. Jadi sumber kehidupan bagi sesama. Menjadi kemenangan bagi orang-orang yang mencari kebenaran dan keadilan. Ada banyak ketidakadilan di dunia ini. Ada banyak kebenaran atau penyesatan begitu rupa. Akhirnya Nehemia pasal 9 nanti kita pelajari sendiri. Ya, masing-masing belajar di tempat. Mereka bertobat. Ada reformasi. Jadi saudaraku, Allah bisa memakai keterbatasan dan kesederhanaan seperti daun-daun itu ya. Ibadah di dalam daun-daun itu. Luar biasa ya. Tuhan mau kembali ke standar. Bukan kepada ritual-ritual yang wah, yang sepertinya apa. Tidak seperti itu Tuhan mau. Firman sebagai fondasi dan firman yang mampu terus mengerahkan. Firman terus, kita mau terus memakai dan memahami firman, mencerna firman sampai menjadi fondasi dasar yang kokoh dan mampu terus mengarahkan dan membimbing kita. Seperti apa yang disampaikan oleh Esra. Jadi firman itu akan membangun umat yang teguh dan setia. Itu penting sekali. Kalau enggak, susah. Banyak orang menyatakan dirinya baik, tapi kata firman Tuhan, tapi apa ada yang setia? Banyak orang menyatakan dirinya baik, setia kepada panggilannya, setia kepada firman Allah, setia melakukan kehendak Allah. Generasi baru tadi, setelah ratusan tahun, gagal menerima warisan nilai-nilai luhur dari nenek moyang mereka. Dan Tuhan perbaiki, Tuhan kembalikan. Ayo kembali ke normal, ayo kembali ke new normal. Yang lalu itu adalah yang abnormal. Jadi masa depan bangsa-bangsa sudah dideklarasikan lebih dulu di Tuhan Allah. Ibrani pasal 11, mari kita lihat. Bagus sekali lihat itu. Ibrani pasal 11, ayat yang ketiga. Ibrani pasal 11 ayat yang ketiga. Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Semua manusia, semua alam semesta itu dijadikan oleh yang tidak dapat kita lihat. Artinya begini saudara, ada penyelarasan. Semua ditempatkan pada tempat yang semestinya. Itu disebut katartiso. Dalam bahasa aslinya itu Ibrani 11 ayat 3 itu katartiso. Menyelaraskan sesuatu, meletakkan sesuatu dalam posisi yang tepat. Karena zaman-zaman terhubung, zaman-zaman terkoneksi secara ketat oleh firman dan dekret presiden. Tadi dikatakan dijadikan firman Allah. Yang lama, yang sudah berlalu, akan dijadikan baru oleh firman Allah. Zaman-zaman terhubung, terkoneksi secara ketat, secara tepat
oleh firman dan dekret Tuhan. Pernyataan, dekret dari Tuhan yang membuat zaman terkoneksi. Kita tidak bisa melalaikan apa melupakan masa lalu. Tapi kita mau berubah kepada normal. Sesuatu yang kembali menurut sesuatu arahan Tuhan. Nah, sejarah seringkali perlu ditumbuhkan, saudaraku ya. Perlu adanya koreksi dalam aliran sejarah. Kalau enggak ya bagaimana? Contoh seperti kejatuhan manusia. Kalau tidak dikoreksi, saudara dan saya pasti terhilang. Sejarah perlu dikoreksi. Kejatuhan umat manusia, peperangan, perpecahan rasial dan sebagainya perlu dikoreksi. Hari-hari sudah lihat perpecahan rasial di Amerika Serikat. Betul. Yang namanya George Floyd itu ya mati oleh karena salah kaprah dari aparat. Karena menimbulkan perpecahan rasial. Itu perlu diperluruskan. Tuhan membentuk masalah sehingga kita maju. Dalam setiap krisis, Amerika Serikat maju. Kenapa terbentuk negara Amerika Serikat? Karena ada krisis. Sekarang ada krisis ini membentuk sesuatu yang lain lagi nanti. Itu rencana Allah yang besar, saudaraku. Kalau gereja hari-hari juga seperti itu mengalami. Supaya kita berubah. Kembali ke standar. Bukan yang pencitraan tadi sehingga semuanya jadi abnormal malah. Sekaranglah kembali ke normal kata firman Allah. Kita dinolkan kembali, di research. Maksudnya di restart. Jadi hubungan keluarga. Tadi hubungan komunitas, sekarang hubungan keluarga pribadi juga seperti itu. Perlu diluruskan. Hubungan individu yang hancur, rumah tangga yang hancur. Perlu dikoreksi kembali. Sejarah diluruskan oleh Tuhan. Gambaran terakhir adalah sebuah keluarga. Seorang ayah berusia sekitar 45 tahun. Secara tiba-tiba istrinya meninggal. Lalu sahabat relasi famili menawarkan, silakan menikah lagi. Ayo, jangan bersusah terus. Tapi pria tadi, gentleman tadi berkata, aku hanya punya satu anak. Aku tidak perlu menikah lagi. Aku akan pelihara anak tadi karena suksesnya anakku adalah suksesku. Sekali lagi, anakku cuma satu. Aku tidak perlu menikah lagi. Suksesnya anakku adalah suksesku. Jadi orang ini tidak bersedia menikah. Dia seorang pengusaha. Jadi dia berharap anaknya akan mewakili, akan meneruskan usaha ayahnya. Akhirnya anaknya tumbuh dewasa dan mulai berhubungan dengan seorang gadis sehingga menikah dengan hebat. Biasa pernikahan itu, wah upacaranya, pestanya seperti itu. Itu oke-oke saja. Tapi kan bapak tadi, sang ayah makin lanjut usianya. Nah satu hari pada waktu dia makan pagi, kan sudah disediakan. Dia minta semangkok yogurt. Bukan yogurt tapi susu kental semacam yogurt yang dibuat sebagai bahan keju. Semacam yogurt. Susu kental yang dibuat seperti bahan keju. Dan biasa mereka orang barat minum itu pada waktu sarapan. Menantunya ngomong begini, Bapak tidak ada, kami tidak sedia. Pada waktu itu anaknya laki-laki masuk ke ruang makan. Dia mendengar istrinya ngomong begitu. Lalu ketika sang ayah pergi meninggalkan meja makan, barulah sepasang suami istri tadi makan.
Anak yang mendengar bahwa ayahnya minta yogurt tidak diberi, tadi diam saja. Dia tidak memberi komentar. Tapi kemudian dia pergi ke kantor. Sepanjang hari dia memikirkan semangkok yogurt itu. Ketika dia pulang ke rumah, dia bilang kepada papanya, "Ayah, besok mari kita pergi ke pengadilan. Silakan ayah menikah lagi di sana." Apa kata ayahnya? "Nak, kamu tidak butuh seorang ibu. Aku sudah memberikan semua kasihku, cinta kasihku. Aku berikan semuanya kepadamu. Semuanya aku tumplek-plek kepadamu. Aku tidak butuh seorang istri dan kamu tidak butuh seorang ibu lagi. Jadi untuk apa saya menikah untuk kedua kalinya? Tidak ada gunanya." Lalu anaknya begini ngomong, Papa yang baik. Saya tidak bermaksud mencarikan istri buat ayah. Saya tidak bermaksud mencari ibu buat saya, bukan. Maafkan. Maksud saya adalah supaya setiap hari nanti, setiap pagi, ada yang menyediakan semangkuk yogurt buat Papa. Izinkan besok aku keluar dari rumah Papa ini, tinggal di apartemen yang bisa disewa, dan aku bekerja bukan sebagai penerus Bapak, aku bekerja sebagai buruhnya Bapak, pegawainya Bapak, dan hanya digaji seperti pegawai lainnya. Supaya istriku tahu harganya semangkok yogurt. Tahu saudara maksud saya? Betapa mahalnya harga semangkok yogurt itu akhirnya. Banyak orang menjadikan gereja tambal butuh. Perlu pernikahan, perlu ini itu, gereja larinya. Perlu ini itu, perlu doa, perlu segala gereja. Tapi ketika gereja menyampaikan permohonan, ketika Papa tadi menyampaikan permohonan, apa yang diberikan anaknya? Tidak ada. Mengerikannya. Kalau kita mau hidup dengan abnormal yang lama susah. Orang tua itu seperti kartu ATM bagi anak-anaknya. Setiap kali butuh, masukkan ATM. Butuh apa saja. Semuanya dari orang tua, semuanya dari papa, semua dari ibu. Ya, seperti itu. Orang tua seperti kartu ATM bagi anak-anaknya. Tetapi salah. Sebetulnya anak-anaknya yang mestinya menjadi kartu penyokong orang tuanya. Kartu yang selalu siap menolong orang tuanya. Kisah tadi mengharukan. Ketika saya membaca ini saya menangis. Mengharukan sekali. Karena gereja seringkali diperlakukan seperti itu. Hanya buat tambal butuh. Tuhan hanya dibuat tambal butuh oleh orang Israel. Hanya dikasih ritual saja. Yang resmi-resmi tapi tidak pernah sungguh-sungguh punya hati kepada Tuhan. Dan Tuhan bilang, kembali ke yang normal. Masuk tinggal dalam pondok daun bukan hanya membuat pondok-pondok lalu berpesta ria, bukan. Tinggal rasakan bagaimana misalnya orang tinggal di pondok daun mengenang kebaikan Allah, berterima kasih karena sudah dibebaskan dari penjajahan 400 tahun di Mesir, dibebaskan dari pembuangan di Babelonia. Seringkali orang tidak tahu berterima kasih. Ya, ini prihatin. Tapi bagus banget hari raya pondok daun mengingatkan kita betapa cinta kasihnya Bapa. Perlu kita respon. Kalau gereja menyampaikan ini itu sayang. Banyak umat yang tidak merespon dengan baik. Seperti tadi anaknya menjadikan orang tuanya, papanya, perusahaan papanya hanya sebagai ATM. Segala keperluan tekan ATM cardnya. Kartu ATM dipakai. Tapi giliran ayahnya minta semangkok yogurt saja. Semangkok, hanya semangkok, bukan bilang tidak ada. Mari saudara kita minta ampun kepada Tuhan hari ini. 2 Tawarikh 7 ayat 14 sebagai ayat penutup. 2 Tawarikh 7 ayat 14 itu ayat yang sangat terkenal. 2 Tawarikh 7 ayat 14.
Umatku yang atasnya namaku disebut merendahkan diri, berdoa dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Ketika datang epidemi karena Daud salah melakukan perintah Allah, dia menghitung jumlah tentara, Allah murka, 30.000 orang langsung mati. Daud bingung, Tuhan harusnya aku dan keluargaku yang dihukum. Tapi Nabi Allah berkata, buatlah korban persembahan. Daud membeli di pengirikan Aura. Orang dibilang, ambil saja, tidak usah raja, tidak usah. Tapi Daud bilang, aku tidak mau memakai tempatmu tanpa bayar. Saudara tahu maksudnya? Ada waktunya kita mesti membayar harganya. Dan hari-hari ini, kalau kita dikembalikan ke normal yang baru, sebetulnya itu ke normal, yang lama abnormal. Kalau gereja-gereja memberitakan Injil yang lain, Tuhan mengingatkan, mari kita kembali. Karena supaya orang bertobat, supaya bangsa-bangsa bertobat dan merayakan hari raya Pondok Daun, menyembah Raja itu, menerima dia sebagai Tuhan, Raja dan Juru Selamat. Tuhan memberkati kita, ketika kita mau merespon. Jangan sampai kita tidak merespon, buka hati. Buka hati kita. Mari kita tundukkan kepala sejenak. Terima kasih Bapa. Firman-Mu ya dan amin. Bekerjalah dalam setiap hati umat-Mu. Rindukan. Buat kami merindukan Kau. Buat kami merindukan Kau. Lebih daripada apapun juga. Supaya ada air kehidupan. Dan itu yang dibutuhkan manusia saat ini. Bukan pencitraan, kemewahan, gengsi. Seperti orang-orang pada waktu firman ditulis. Kembali kepada yang semula, yang sewajarnya. Bukan dipengaruhi oleh unsur-unsur budaya Babilonia. Unsur-unsur budaya yang asing. Yang mereka anggap pada waktu itu sudah modern. Sehingga melupakan yang esensial. Yang benar-benar merupakan intinya ibadah. Terima kasih Bapa. Hari ini boleh memperingati Hari Raya Pondok Daun. Gak mengingatkan kami bersiap masuk ke yang wajar, yang normal, yang orang sekarang bilang normal yang baru. Terima kasih Bapa. Sekali lagi setiap orang yang terbuka hatinya, yang mau percaya dan menerima firman-Mu, biarlah itu menjadi bagian dari kehidupan kami. Menerima kemurahan-Mu, pengampunan-Mu, buat kami bertobat dan minta ampun kepadamu. Buat umat-Mu di mana-mana, seperti Raja Daud, hanya satu, yaitu bertobat dan minta ampun. Sehingga korban yang disampaikan, korban pengorbanan anak domba Allah tidak percuma. Memberikan pemulihan bagi negeri tercinta, bagi bangsa tercinta, bagi kota tercinta. Tuhan tolong kami menyadari ini. Dan tidak ada yang bisa menolong kami selain Kau. Dan hanya kuasa-Mu, darah Yesus Kristus menyucikan. Darah Yesus Kristus mengampuni. Dan kuasa Tuhan Yesus, bilir-bilir Tuhan Yesus yang menyembuhkan kami semua. Haleluya. Berkati negara dan bangsa kami, pimpinan negara kami, dan setiap orang yang mau mendengar, yang mau mengamalkan firman-Mu ini. Dalam nama dan segala nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.